Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Bersua kembali dalam renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami, dan kami terus meminta tuntunan Tuhan supaya kami menjadi anak-anak terang dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi korban yang harum bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Masih ingat ketika Tuhan memerintahkan Nuh, ya, karena Tuhan mengambil keputusan akan menghapuskan manusia, maka Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera, begitu kata Alkitab, ya. Di Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11 ayat 7 dituliskan demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ketika Allah memerintahkan Nuh membangun bahtera ini, kondisinya begini, Bapak Ibu. Saya memikirkan apakah Nuh tidak bertanya-tanya gitu, apakah Nuh tidak beralasan, apakah Nuh tidak seperti kebanyakan kita, ya ini maksudnya Tuhan apa gitu. Karena begini Bapak Ibu, kalau menurut Alkitab, di sebelum masa Nuh ini, ya, belum pernah namanya hujan turun, itu belum pernah. Kalau di Kejadian 2 itu hanya disebutkan Tuhan mengairi bumi itu dengan kabut dari permukaan bumi. Jadi sampai dengan masa Nuh itu belum pernah manusia melihat yang namanya hujan. Itu kalau menurut Kejadian pasal 2, ya. Lalu para peneliti Alkitab mengatakan demikian. Pada waktu itu posisi geografisnya Nuh itu, tempat di mana Nuh tinggal itu jauh dari lautan. Jadi kalaupun Nuh sudah tahu bentuknya, gambarannya bahtera akan seperti kapal itu, ya, belum kepikiran bagaimana membawa kapal ini ke lautan gitu, ya. Belum lagi disuruh Tuhan mengumpulkan hewan itu, ya, mengumpulkan hewan itu, bagaimana caranya mengumpulkan, lalu nanti bagaimana makannya dan memelihara hewan-hewan itu belum kepikiran. Tetapi Alkitab tidak mencatat keraguan hati Nuh, tidak. Alkitab juga tidak mencatat bahwa Nuh komplain kepada Tuhan, tidak. Maka Ibrani tadi menyebutkan karena iman dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang tidak kelihatan gitu, ya. Ini bukan ketaatan buta karena doktrinasi gitu, bukan. Ini bukan ketaatan buta yang siap mati untuk apa yang dipercayainya, bukan. Ini iman yang karena iman dengan taat mengerjakan sesuatu meskipun sama sekali tidak paham. Meskipun sama sekali tidak paham apa yang sebenarnya ada di hadapannya gitu, ya. Belum lagi saya membayangkan gitu, ya, bagaimana tetangga-tetangganya gitu, ya, mencemooh dia gitu. Tetapi karena iman yang utuh ini loh, akhirnya ya yang mendapat kasih karunia. Mempercayai Allah secara utuh, mempercayai Tuhan sepenuhnya, itu artinya menaruh iman bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Iman seperti ini yang membuat Tuhan tersenyum
dan melimpahkan kasih karunia gitu ya. Bahwa apapun rencana kita, apapun yang kita pikir baik untuk hidup kita, iman itu mengatakan bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita, meskipun itu bertentangan dengan pemahaman kita, bertentangan dengan rencana, bertentangan dengan logika kita. Itu iman yang utuh, dan iman yang semacam ini yang membuat Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka di Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari meneladani iman yang utuh ini, iman yang sepenuhnya ini kepada Tuhan, dan iman yang kemudian mewujud dalam ketaatan kita. Saya tidak lelah mengatakan bahwa ini masih pandemi. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau terpaksa dalam ruang tertutup atau dalam transportasi umum gitu ya, ventilasi, durasi dan jarak diperhatikan. Kemudian protokol kesehatan kita memakai masker itu harus ya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sering-sering, menjaga jarak satu dengan yang lain, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Kita berharap pasti pandemi segera berlalu, tapi mari tetap berdisiplin dengan protokol kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.